Suami perkasa. Bab 6331 Bab 6335 Bab 6331 Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl tampak terkejut dan berkata kepada Alicia. "Oh, nak, ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba berkeringat begitu banyak? Apakah terlalu melelahkan untuk berlatih pedang saat ini? Aku akan memberitahumu. Bagaimana kamu bisa menemukan orang yang hidup sebagai target ketika kamu berlatih ilmu pedang?" Ketika tiba saatnya untuk mengatakan ini, Daryl memiliki wajah serius, tetapi diam-diam menahan senyum. "Anda..." Mendengar ceramah serius Daryl, Alicia sangat malu dan berteriak. Kamu diam." Pria ini, hanya seorang paria yang melarikan diri, sebenarnya membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab kepada saya, itu menjijikan. Hahaha. Menghadapi kemarahannya, Daryl tampak tak berdaya, dan mencibir di dalam hatinya, dan berkata, Oke, aku tidak akan bicara lagi." Dia terjebak oleh formasi, apakah sikapnya masih bersemangat tinggi? Nah, maka Anda bisa menikmatinya secara perlahan. Alicia mengabaikannya dan diam-diam mendesak energinya untuk menahan gelombang panas di sekitarnya. Namun, kekuatan formasi bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Semakin dia melawan, semakin kuat panas di sekitarnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Untuk sesaat, Liu Yulei hampir menangis. Mungkinkah karena ilmu pedang yang saya latih tidak cukup terampil, dan saya secara paksa menggunakannya sekarang untuk mengubah lingkungan sekitarnya? Itu tidak benar. Saya hanya kekuatan kelas 6, dan saya belum mencapai ranah mengubah lingkungan sekitar. Semakin Alicia memikirkannya, semakin cemas dia, sama sekali tidak menyadari bahwa dia terjebak dalam formasi, dan formasi ini dikerahkan oleh apa yang disebut tak tersentuh di depannya. Akhirnya, panas terik di sekitarnya menjadi lebih kuat, dan dia melihat bahwa rok panjang Alicia langsung terbakar, dan lekuk tubuhnya yang menawan tiba-tiba terbuka tanpa penyembunyian. Karena napas panas di sekitar, kulitnya benar-benar memerah. Glek. Melihat adegan ini, Daryl tertegun sejenak, tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya diam-diam, dan tidak bisa menahan perasaan emosional. Meskipun wanita ini menggertak dan menjijikkan, saya harus mengatakan bahwa sosok ini benar-benar terkemuka dan dapat disebut yang terbaik. Bergumam dalam hatinya, Daryl menatap tanpa berkedip, diam-diam menghargainya. Pada saat ini, Alicia sudah tertekan karena rok panjangnya terbakar, tetapi ketika dia memperhatikan tatapan Daryl dan terus menatapnya, dia sangat marah sehingga dia berkata dengan dingin. "Kamu tidak tersentuh, tutup mata anjingmu." Meskipun dia bukan cabang emas dan daun giok, dia juga murni dan bersih, terutama di bawah perlindungan tuannya, di seluruh gerbang terang bulan, tidak ada yang berani menggertaknya, tetapi saat ini, dia dipandang rendah oleh paria ini. Perasaan ini bahkan lebih menjijikkan daripada memakan seekor lalat. Brengsek. Merasakan penghinaan dan kemarahan Alicia, Daryl juga sedikit marah, dan berkata dengan setengah tersenyum. "Nona, kamu benar-benar tidak masuk akal. Pakaianmu terbakar, dan aku tidak memesannya. Bagaimana kamu bisa mengutukku? Aku tidak bermaksud melihatnya. Lagi pula, aku hanya melihat tanpa kehilangan sepotong daging." Setelah mengatakan itu, Daryl melihat ke atas dan ke bawah pada Alicia, dan tatapannya terlihat lebih nakal. "Kamu ingin mati?" Menghadapi provokasi Daryl, Alicia hampir meledak dengan kemarahan. Pada saat itu, ketika serangan itu diaktifkan, seteguk darah menyembur keluar. Paria itu menatapku dan mengatakan hal-hal buruk. Sayang sekali. Pada saat ini, Alicia ingin menebas Daryl dengan 1000 pisau, tetapi ditekan oleh udara panas yang menyengat di sekitarnya. Oh! Melihatnya muntah darah, Daryl merasa sedikit tak berdaya, dan berkata, "Nona, Anda tidak terlalu tua, tetapi temperamen Anda tidak terlalu muda. Anda tidak dapat melindungi diri sendiri. Jika Anda ingin membunuh saya pikir Anda harus menjaga dirimu sendiri. Anda..."
Mendengar ini, mata Alicia menjadi hitam dan dia hampir pingsan. Tapi Daryl belum selesai, dia mengambil beberapa cabang dari tanah dan melemparkannya ke depan Alicia. Gadis yang baik, tidak baik bagimu untuk terlihat seperti ini. Cepat dan tutupi dengan cabang. Ketika dia berbicara, mata Daryl penuh dengan godaan. Pergi, pergi. Wajah Alicia memerah karena marah, dan dia terus mengutuk. Tunggu, cepat atau lambat, aku akan mencabik-cabikmu, paria. Dia adalah murid mulia gerbang terang bulan, bagaimana dia bisa menutupinya dengan cabang? Paria ini benar-benar menipu. Bab 6332. Oh. Daryl berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Aku cukup baik untuk membantumu dengan sesuatu untuk menutupinya. Jika kamu tidak menghargainya, lupakan saja, dan tegur aku. Baiklah, karena itu masalahnya, maka kamu bisa tinggal di sini. Aku bisa pergi. Ketika kata terakhir jatuh, Daryl hendak berbalik dan pergi. Wus. Namun, saat ini, sesosok datang dengan cepat dari kejauhan, dengan wajah bangga, itu adalah murid dari tetua pertama, Drake Brandon. Drake lewat di sini sekarang, dan ketika dia mendengar gerakan di hutan, dia datang untuk memeriksanya karena penasaran. Apa yang terjadi? Segera, Drake memasuki hutan, dan matanya langsung terkunci pada Daryl. Mengapa kamu di sini? Karena Alicia terjebak dalam formasi, Drake belum menemukannya. Tentu saja berjalan-jalan. Daryl tampak acuh tak acuh. Pada saat yang sama, Alicia sangat gugup. Jika saya seperti ini, jika saya dilihat oleh kakak senior Brandon, bagaimana saya akan melihat orang lain di masa depan? Karena cemas, Alicia ingin bersembunyi, tetapi tubuhnya lemas, dan dia kehilangan kekuatan untuk berjalan. Pada saat ini, Drake melihat Alicia. Oh. Dalam sekejap, mata Drake tertuju pada Alicia, dan seluruh tubuhnya tercengang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Dia melihat tubuh Alicia benar-benar terbuka, lekuk tubuhnya yang sempurna terlihat di udara, dan wajahnya yang lembut penuh dengan rasa malu, marah, tegang, dan putus asa. Menyadari Drake melihat dirinya sendiri, Alicia menutup matanya dan ingin mati. Sudah berakhir, sekarang kepolosannya benar-benar hancur. Pada saat yang sama putus asa, Alicia memikirkan sesuatu, dan menatap Daryl dengan sengit, ingin melepaskannya. Ini semua karena dia, semua karena paria ini, jika bukan karena dia, aku tidak akan malu. Drake memperhatikan selama lebih dari 10 detik sebelum dia sadar kembali. Dia mengambil napas dalam-dalam pada saat itu dan tidak bisa membantu tetapi diam-diam kagum. Suster Junior Dwine selalu menjadi salah satu murid perempuan gerbang terang bulan, kecantikan yang terkenal dingin dan sombong. Saya tidak berharap sosoknya begitu menawan. Jika saya bisa menikmatinya sekali, itu akan layak untuk mati. Untuk sesaat, pikiran Drake muncul di benaknya. Omong-omong, Drake sangat bejat. Sebagian besar murid perempuan gerbang terang bulan telah diganggu olehnya. Namun, Alicia ini adalah murid tercinta dari tetua kedua, dan tetua kedua dan tetua pertama selalu memiliki hubungan yang baik, jadi Drake selalu memiliki hati yang didambakan, tetapi dia tidak berani mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, melihat Alicia sangat malu, Drake tahu bahwa kesempatan itu akan datang. Saudari. Pada saat ini, mata Drake berbalik, dan dia tampak sangat terkejut, dan berkata dengan prihatin. Kamu, bagaimana situasimu? Bagaimana kamu bisa seperti ini? Sambil bertanya dengan munafik, Drake mau tidak mau menatap Alicia. Saudara laki-laki. Tatapan Drake membuat Alicia merasa tidak nyaman dan sedikit tidak senang di hatinya, tetapi ketika dia mendengar pertanyaan itu, dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Saya baru saja berlatih ilmu pedang, dan saya tidak tahu bagaimana itu terjadi. Setelah mengatakan itu, Alicia mengambil cabang di depannya dan menutupi tubuhnya. Berlatih pedang. Mendengar jawabannya, Drake tercengang,
dan pikirannya dipenuhi tanda tanya. Bisakah kamu melatih dirimu seperti ini dengan ilmu pedang? Ini pertama kalinya aku melihat hal seperti ini ketika aku sudah dewasa. Hahaha. Pada saat ini, Daryl menggaruk kepalanya dan tersenyum pada Alicia. Karena kakak laki-lakimu ada di sini, maka akan pergi. Kamu harus ingat di masa depan, jangan impulsif, dan jangan mengambil hidup orang lain dengan serius. Kata terakhir jatuh, Daryl diam-diam menghapus cabang di tanah, menghancurkan formasi, dan kemudian berbalik untuk pergi. Meskipun Alicia ini penuh kebencian, pelajarannya sudah diajarkan, dan tidak perlu membuatnya terjebak. Namun, mendengar ini, hati Alicia terangsang. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi dengan selamat? Pada saat itu, dia berteriak pada Drake. Kakak senior, bantu aku membunuhnya. Orang ini, dia ingin berkomplot melawanku. Pada akhirnya, Alicia menatap Daryl, penuh kebencian. Orang ini melihat saya semua dan ingin pergi. Tidak ada hal yang mudah di dunia ini. Mendengar ini, mata Drake langsung terkunci pada Daryl, dan dia berkata dengan dingin. Kamu tidak terlalu malu untuk benar-benar menarik perhatian adik perempuanku, matilah. Bab 6333. Dia sangat ingin tampil di depan Alicia, dan tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Kata terakhir jatuh, kekuatan Drake meledak, dia mengeluarkan pedang panjangnya dan naik ke udara, langsung menuju Daryl. Melihat langkah Drake, wajah lembut Alicia menunjukkan sedikit balas dendam. Kakak senior menembak, pria ini pasti akan mati. Pria ini berani berdebat denganku, dia benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Oh! Melihat ledakan Drake, Daryl membuat tampilan panik dan berteriak. Ini adalah kesalahpahaman. Saya tidak menggertaknya. Bagaimana saya bisa melakukannya? Saat dia mengatakan itu, Daryl melarikan diri. Sejujurnya, dengan kekuatan Daryl, mudah untuk mengalahkan Drake. Tetapi agar tidak mengungkapkan identitasnya, Daryl menahan diri. Lari. Drake terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan berkata dengan dingin. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Kamu menghina kepolosan adik perempuanku, dan kamu harus mati hari ini. Suara itu jatuh, Drake mempercepat, dan pedang menusuk ke arah hati Daryl. Pedang ini sangat ganas, dan jika itu adalah orang biasa, itu akan langsung ditusuk di tempat. Namun, Daryl berbeda dari orang biasa. Pada saat ini, dia tidak bisa meledakkan kekuatan roh primordialnya, tetapi dia diam-diam menggunakan gerak kakinya dan jatuh ke tanah, menghindari pedang. Pada saat yang sama, Daryl berpura-pura sangat bingung dan terus berteriak. Seseorang, aku akan dibunuh. Sial. Drake sangat kesal dengan pedang yang menikam di udara. Menurut pendapatnya, Daryl secara tidak sengaja tersandung dan menghindari pedang tadi. Dia benar-benar beruntung. Setelah mengutuk, Drake mengepalkan pedang panjangnya dan menusuk ke arah Daryl lagi. Pada saat yang sama, Drake tidak lupa meneriaki Alicia di hutan. Adik perempuan, jangan panik. Tunggu sampai aku membunuh orang mesum ini untukmu, dan kembali untuk menyelamatkanmu. Terima kasih, kakak senior. Alicia menggigit bibirnya dan menjawab. Wus. Pada saat ini, sosok ramping datang dengan cepat dari tidak jauh. Itu adalah Lynel. Daryl berjalan keluar dari halaman kecil dan belum kembali selama hampir 2 jam, jadi Lynel keluar untuk melihatnya. Pada saat ini, Lynel melihat dari kejauhan bahwa Drake akan membunuh Daryl dengan pedangnya. Pada saat itu, wajahnya yang cantik berubah dan dia memarahi. Berhenti. Begitu kata-kata itu jatuh, Lynel berdiri, terbang dengan cepat, dan menamparkan bagian belakang pedang dengan telapak tangan. Pada saat itu, Drake hanya merasakan kekuatan yang kuat datang, dan dia tidak bisa memegangnya di tangannya, dan pedang panjang itu jatuh ke tanah. Sial. Melihat Lynel muncul, Alicia menggigit bibirnya erat-erat, sangat kesal. Melihat bahwa pria ini akan mati di bawah pedang, pada saat yang kritis, Lynel datang.
Pada saat yang sama, wajah Drake juga muram, dan dia berkata dengan dingin kepada Lynel. Penatua Lee, kamu benar-benar bisa membawa kembali sampah yang tidak tahu malu, dan sekarang kamu ingin membelanya. Sampah tak tahu malu. Mendengar ini, Lynel mengerutkan kening. Apa maksudmu? Setelah mengatakan itu, Lynel melihat kembali ke Daryl dan berkata dengan lembut. Ada apa? Mengapa Drake ingin membunuhmu? Dalam kesannya, Daryl hanyalah orang biasa yang melarikan diri, dan dia berbicara dan berperilaku sangat sopan, mengapa menjadi sampah tak tahu malu. Tuan, apa yang terjadi? Pada saat ini, Shirley juga berjalan dari kejauhan. Ketika dia sampai di depan, Shirley melihat Drake dengan wajah muram, dan kemudian menatap Daryl, yang dalam keadaan malu. Dia menduga bahwa Daryl dalam masalah, dan segera menyalahkan. Ada apa denganmu? Aku sudah memberitahumu sebelumnya, kenapa kamu membuat masalah? Shirley selalu memiliki kesan buruk tentang Daryl, jadi, tanpa sadar, dia pikir itu adalah kesalahan Daryl. Gadis bodoh ini. Menghadapi tuduhan Shirley, Daryl menggelengkan kepalanya diam-diam, dan mengabaikannya saat itu. Penatua Lee, Anda di sini. Detik berikutnya, Daryl berpura-pura menyeka keringat dari dahinya dan mengeluh kepada Lynel. Saya hanya berjalan di sini. Saya tidak membuat masalah dengan siapapun dan tidak main-main dengan siapapun, tetapi murid perempuan itu ingin menggunakan saya sebagai target patung kayu untuk berlatih sendiri, tetapi ada yang tidak beres. Lalu, orang ini muncul lagi, mengatakan bahwa aku merencanakan sesuatu yang salah, dan dia akan membunuhku. Oh, aku sangat bersalah. Ketika dia mengatakan ini, Daryl tampak menyedihkan. Murid perempuan, apakah dia ingin menggunakan dia sebagai target kayu? Mendengar ini, Lynel mengerutkan kening. Murid perempuan itu. Perhatiannya tertuju pada Daryl dan Drake, dan dia tidak memperhatikan Alicia di hutan tidak jauh. Bab 6334. Daryl tidak menjawab, tetapi mengangkat dagunya dan menunjuk ke hutan tidak jauh. Lynel sedikit mengernyit, tanpa sadar memiringkan kepalanya dan melihatnya, dia tercengang. Ini. Pada saat yang sama, Shirley tercengang ketika dia melihat Alicia di hutan, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk berkata. Bukankah ini kakak senior Dwayne? Mengapa? Mengapa tidak ada pakaian? Saat berbicara, nada Shirley sangat terkejut, tetapi ada kegembiraan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Seperti Drake, Alicia sering menggertak Shirley di hari kerja. Shirley memiliki status yang rendah hati dan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Setiap kali dia diganggu, dia hanya bisa menahannya. Banyak kebencian telah menumpuk di hatinya. Pada saat ini, melihat Alicia dalam keadaan malu seperti itu, Shirley merasa sangat bahagia. Pada saat ini, Lynel bereaksi, berjalan perlahan, dan bertanya kepada Alicia. Alicia, apa yang terjadi? Apa yang terjadi barusan? Apakah itu yang dikatakan Darren? Ketika bertanya, wajah cantik Lynel penuh dengan ketidakpedulian, tanpa fluktuasi sedikit pun. Dia dan bahkan disposisi Alicia, mengandalkan dirinya sendiri untuk sangat dicintai oleh tetua kedua, sombong, dan paling suka menggertak yang lemah. Situasi di depannya seharusnya seperti yang dikatakan Daryl. Tetapi sebagai seorang penatua, Lynel secara alami harus bertanya. Saya. Pada saat ini, wajah Alicia memerah, dan dia berharap dia bisa menemukan celah untuk merangkak masuk. Menghadapi pertanyaan itu, wajahnya memerah, dan dia tidak bisa melanjutkan hanya setelah satu kata. Alicia. Melihatnya seperti ini, Lynel merasa lebih yakin bahwa itu bukan kesalahan Daryl, dan segera berkata dengan dingin. Sebagai murid sekte terang bulan, Anda mengabaikan kehidupan orang lain dan menggunakan Darren sebagai target kayu, yang telah melanggar aturan sekte. Sebagai penatua, aku seharusnya menghukummu. Setelah mengatakan itu, Lynel melihat penampilan Alicia dan melanjutkan. Tapi karena kamu tidak nyaman sekarang, jadi aku tidak akan menyelidikinya. Mendengar ini, Alicia mengangguk dengan enggan. Sejujurnya,
Alicia awalnya ingin membantah beberapa kata, tetapi penampilannya benar-benar tidak senonoh, jadi dia harus menanggungnya. Lynelle tidak berbicara omong kosong, dan menoleh ke Shirley dan berkata, "Dapatkan dia gaun." Meskipun Alicia penuh kebencian, dia masih murid gerbang terang bulan, jadi dia tidak terhalang dan tidak layak. "Tuan." Mendengar perintah itu, Shirley tidak segera melakukannya, tetapi tampak malu. "Bagaimana saya bisa memiliki pakaian tambahan untuknya? Biarkan dia menemukan jalan." Dia sering diganggu oleh Alicia, dan Shirley sangat membencinya. Pada saat ini, dia berharap Alicia malu, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan pakaiannya? Lynelle mengerutkan kening. "Pergilah." Melihat wajah serius guru, Shirley mengangguk. Meskipun dia enggan, dia berbalik dan pergi ke halaman untuk mengambil jas dan melemparkannya ke Alicia. Alicia mengenakan pakaiannya dan pergi dengan tergesa-gesa. Melihat ini, Shirley tidak bisa menahan cemberut. Apakah dia tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih? "Drake." Begitu kaki depan pergi, Lynelle diam-diam menatap Drake. "Mengapa kamu ingin membunuh Darren?" Wajah Drake penuh dengan arogansi. Orang ini mencoba menodai kepolosan Suster Junior Dwine, bagaimana saya bisa duduk dan mengabaikannya? Ketika dia berbicara, Drake sangat marah. "Sial. Kesempatan yang sangat bagus barusan, setelah membunuh orang ini, saya dapat mengambil kesempatan untuk mendekati Alicia, dan mungkin saya dapat memanfaatkannya, tetapi sekarang semuanya telah dihancurkan oleh Tuan dan murid Lynelle." Melihat ketidakpuasannya, Lynelle menghela nafas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Kamu baru saja mendengarnya. Alicia yang melakukan kesalahan terlebih dahulu, dan itu tidak ada hubungannya dengan Darren." Ketika kata-kata itu jatuh, Shirley tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. "Artinya, jangan mengandalkan dirimu sendiri sebagai murid dari Tetua Agung, dan kamu bisa main-main." Hahaha. Menghadapi tuduhan itu, Drake tertawa, bukannya marah, dan berkata kepada Lynelle, "Kamu adalah seorang penatua, apa yang kamu katakan adalah apa yang kamu katakan, aku tidak akan berdebat denganmu." Berbicara, Drake memelototi Daryl dengan kejam. "Nak, kamu beruntung hari ini." Setelah suara itu jatuh, Drake berbalik dan melangkah pergi. Melihat sikapnya, Shirley sangat marah. Itu terlalu penuh kebencian. Lynelle tidak peduli sama sekali, tetapi berjalan ke hutan dan melihat cabang-cabang yang berserakan, alisnya berkerut dan berpikir. Bab 6335. Shirley dengan cepat mengikuti dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tuan, apa yang kamu lihat?" Lynelle menghela nafas panjang, dan berkata dengan nada yang rumit. "Aku sedang memikirkan. Alicia baru saja berlatih ilmu pedang, bagaimana pakaiannya bisa terbakar." Setelah mengatakan itu, Lynelle melihat kembali ke arah Daryl. "Apa yang terjadi saat itu?" "Oh." Melihat ekspresinya, Daryl diam-diam mengatakan bahwa itu tidak baik, tetapi dia masih menjawab. "Dia ada di sini sebelumnya, mengatakan bahwa dia akan menggunakan saya sebagai target kayu dan terus menikam saya dengan pedang." Dalam beberapa menit berikutnya, Daryl menceritakan adegan saat itu. Tentu saja, Daryl tidak menyebutkan apapun tentang penyebaran formasi. Jadi, mengetahui situasinya, Lynelle merenung. Mungkinkah ilmu pedang Alicia yang baru dipelajari tidak cukup baik, menyebabkan dia menderita serangan balasan? Namun, untuk bisa membakar pakaiannya sendiri, dia belum mencapai level ini. Untuk sementara waktu, Lynelle tidak dapat memahaminya. Apakah itu? Setelah itu, Lynelle menatap Daryl di depannya, dan tiba-tiba berpikir. Orang ini bukan orang biasa, tetapi seorang ahli di arena yang menyembunyikan identitasnya. Memikirkan cedera Daryl, kecepatan penyembuhan diri jauh lebih cepat daripada orang biasa, dan dia bahkan lebih curiga. Pada saat ini, Lynelle memandang Daryl. "Darren, dari mana kamu berasal?" "Oh, sial, benar-benar dicurigai." Daryl bergumam di dalam hatinya, dan menjawab dengan sangat alami. "Ibu kota kekaisaran." "Ibu kota kekaisaran." "Ya,
Ada keluarga. Selama perang, mereka semua tersesat. Melihat bahwa jawaban Daryl tidak bocor, Lynel tidak bertanya lagi, dan dia sudah memutuskan untuk mencobanya di lain waktu. Di sisi lain, benua 9 daratan. Di halaman villa di Mid City, Zubaji menemani Gonggong dan berjalan di taman dengan kereta dorong. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, anak itu sudah berusia sebulan. Baru kemarin, Zubaji secara khusus mengadakan anggur bulan purnama untuk anak-anaknya di sebuah hotel di Mid City. Pada saat itu, banyak orang datang untuk merayakannya, dan anggur bulan purnama diadakan dengan sangat lancar. Tetapi yang membuat Zubaji dan Gonggong khawatir adalah bahwa anak itu baru berusia 1 bulan, tetapi dia sangat mudah marah dan kehilangan kesabaran jika dia tidak mengerti. Sudah waktunya untuk menyusui. Sesampainya di paviliun villa saat ini, Zubaji melihat waktu dan menginstruksikan pelayan di belakangnya. Pergi dan ambil susu. Ya. Pelayan itu menanggapi dan bergegas untuk bersiap. Segera, pelayan itu kembali dengan botol, berjongkok di samping kereta dorong, dan dengan hati-hati memberi makan anak itu. Mungkin susunya sedikit panas, dan anak itu langsung batuk. Detik berikutnya, anak itu melambaikan tangan dan kakinya dan berteriak dengan marah, lalu dia membuka mulutnya dan memuntahkan awan api. Mereka melihat nyala api berwarna ungu merah dan suhunya sangat tinggi. Pelayan itu berteriak dan bergegas kembali untuk menghindar. Zubaji dan Gonggong juga terkejut. Ketika anak itu lahir, ada kekuatan aneh di tubuhnya. Saat itu, mereka sangat senang dan percaya bahwa anak itu berbakat, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa dia masih bisa menyemburkan api sekarang. Dalam keterkejutan, Zubaji menarik Gonggong dengan satu tangan dan dengan cepat menarik kereta dorong keluar dari paviliun dengan tangan lainnya. Mereka melihat bahwa setengah dari paviliun telah terbakar di antara petir dan api. Melihat adegan ini, Zubaji dan Gonggong saling memandang, tidak bisa menenangkan hati masing-masing. Api macam apa ini? Itu menakutkan. Setelah lebih dari 10 detik, Gonggong bereaksi, mengeluarkan anak itu dari kereta dorong, dan dengan lembut menghibur anak itu. Segera, anak itu menjadi tenang di bawah kenyamanan. Menenangkan anak baik, Gonggong mengerutkan kening, dan berkata kepada Zubaji. Sepertinya anak ini benar-benar ditakdirkan untuk menjadi luar biasa, tetapi bukan cara untuk terus seperti ini. Dia sangat mudah tersinggung, dan sesuatu akan terjadi cepat atau lambat. Setelah berbicara, Gonggong melanjutkan. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan menemukan seorang guru Tao untuknya, sudahkah kamu memutuskan siapa yang harus ditemukan? Zubaji mengambil napas dalam-dalam, menggaruk kepalanya dan berkata, biarkan saya memikirkannya. Di dunia, tingkat tertinggi Taoisme adalah Lu Dongbin dari Sekte Sein Suci. Mengapa kita tidak membawa anak kita ke Sekte Sein Suci? Kepribadian anak itu sangat kejam, dia hanya bisa mengandalkan Taoisme untuk menumbuhkan karakternya.